Selamat datang Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Nama saya Christopher, dan di video ini saya akan menjelaskan project Unity yang telah saya buat. Jadi di project ini ada tiga scene. Ada scene main menu, scene garden, dan scene beach. Yang pertama saya perlihatkan scene main menu. Jadi di main menu ini ada tiga elemen, ada logonya game, ya. Ada dua tombol, start dan credits. Kalau saya pencet start, ini akan langsung masuk ke scene garden. Kalau saya pencet credits, maka akan menampilkan satu kotak kecil yang akan dikasih lihat creditsnya. Kalau saya dan ini, kalau dilihat di scene view, selanjutnya saya akan menjelaskan scene garden. Nah, ini adalah scene gardennya. Jadi di sini ada player. Terus di sini saya juga ada tambahkan enemy, ya ini enemy slime dan animal. Ini animalnya pig. Dan di sini ada item namanya gold dan ada obstacle-obstacle yang playernya bisa berinteraksi. Dari player ini dia bisa mengattack dan kalau dia mengattack slime, maka slime-nya bisa dikalahkan. Pignya juga bisa dikalahkan. Nah, di setiap level, kalau semua enemy sudah dikalahkan, maka akan muncul sebuah portal di salah satu lokasi di mapnya. Dan jika player yang masuk ke portal itu, maka mereka bisa ke level selanjutnya. Kalau di sini mereka bisa ke level beach. Kalau saya akan perlihatkan dulu level beach-nya. Nah, ini level beach-nya. Di sini ada lebih banyak enemy-nya, ada slime lebih banyak, dan ada enemy baru, yaitu skeleton. Perbedaannya antara slime dan skeleton adalah skeleton itu mereka lebih cepat daripada slime. Jadi skeleton itu mereka juga lebih berbahaya karena mereka jumlah attack-nya lebih besar daripada slime. Di sini juga ada lebih banyak obstacle-obstacle dan lebih banyak item gold yang bisa diambil. Ada juga elemen-elemen lain, ya seperti ini ada big. Dan kalau semua enemy sudah dikalahkan, maka mereka akan maka sebuah portal akan ditunjukkan lagi. Mereka bisa pergi ke level selanjutnya. Tapi kalau di sini, mereka akan kembali ke level garden. Sekarang saya akan menjelaskan semua objek-objek yang ada di game ini. Nah, jadi objek pertama adalah player. Di setiap level ada satu player. Player ini yang Anda akan kontrol untuk berjalan-jalan dan untuk mengattack. Nah, di sini ada semua komponen-komponennya seperti rigid body, cursor collider, dan di sini ada juga scriptnya. Ada audio source ini untuk memainkan audio untuk seperti playernya berjalan atau mengattack. Terus di sini ada object pick. Pick ini dia ada komponen-komponennya, rigid body, circle collider, dan mereka juga punya dua script, ada pick script dan animal wonder. Nanti scriptnya akan saya jelaskan. Ada juga audio source. Di sini ada object skeleton, sama dengan yang lain. Ada cassette collider, digit body. Oh, ada juga animator. Semua karakter ini ada animator seperti Pig ada animator. Playernya juga punya animator, skeletonnya juga punya animator. Animator ini mereka digunakan untuk menjalankan animasi. Jadi selama gamenya berjalan, maka karakter-karakter ini akan bergerak-gerak. Untuk contoh animasinya bisa dilihat di sini. Ini contoh untuk yang skeleton ada pakai blend tree. Di sini ada blend tree untuk saat skeletonnya lagi diam. Ini saat lagi berjalan. Ini untuk yang player. Jadi ada idle, ada berjalan, dan ada juga saat playernya sedang mengattack. Ini untuk yang pick sama ada idle sama ada walk. Dan untuk yang slam juga sama ada idle dan walk. Kalau portal cuma ada satu portal. Jadi ini portalnya bisa beranimasi. Ini untuk skeleton. Di sini untuk script enemy-nya ada seperti hit point-nya untuk skeletonnya berapa dan damage strike. Damage strike ini jumlah HP yang dikurangkan saat enemy-nya menyentuh player. Di sini mereka menggunakan dua.
Kalau kita lihat di script enemy-nya, nah di sini cuma satu. Dan slime juga HP-nya lebih dikit, 2. Di sini ada script enemy wonder. Script enemy wonder ini untuk um, menentukan perjalanan enemy-nya saat ya mereka digunakan untuk menentukan enemy-nya berjalan secara random. Tapi kalau ada player, maka mereka akan mengejar player. Di sini kecepatan untuk slime sini. Kalau kecepatan untuk skeleton lebih panjang, lebih cepat. Ada audio source. Selain ini juga ada audio source, collider, history, dan lain-lain. Portal, ya ada collidernya juga, dan ada script portal. Ada audio source juga. Nah, di sini ada yang namanya inventory object. Inventory object ini adalah canvas, dan ini digunakan untuk menunjukkan teks di atas sini. Ya, jadi dia akan menunjukkan teks jumlah code yang sudah diambil dan jumlah enemy yang sudah dikalahkan untuk inventory object. Dan di sini juga ada enemy sensor. Enemy sensor ini digunakan oleh setiap enemy untuk menentukan kalau playernya sudah dekat dengan mereka atau belum. Dan di sini ada player weapon. Player weapon ini digunakan oleh player untuk menentukan enemy apa yang akan di-attack saat playernya meng-attack. Ini ada kanvas untuk creditsnya yang kalau di main menu akan ditampilkan saat kita mencet credits. Nah, itu untuk semua objek-objeknya. Sekarang saya akan menjelaskan scriptnya. Pertama, saya akan kasih lihat script kamera controller. Kamera controller ini ada di kamera. Jadi ini kameranya akan selalu mengikuti player. Tapi di sini juga ada maksimum dan minimum posisinya supaya kameranya tidak keluar dari playfieldnya. Di sini ada movement control. Movement control ini untuk dipakai untuk ya dipakai untuk menggerakkan playernya. Di sini ada misalnya dia mengambil inputnya, terus playernya digerakkan sebanyak inputnya, terus animasinya juga diupdate. Ini script karakter, jadi setiap karakter seperti enemy dan animal dan player, mereka punya script karakter. Mereka base class mereka adalah karakter. Di sini bisa lihat tuh di skill points dan static hit points. Sini kategorinya ada player, enemy, dan animal. Dan di sini juga ada beberapa metode seperti kill character dan flicker character. Flicker character ini jika karakternya di attack, maka mereka sebaiknya akan mengflicker warna merah dan putih. Di sini kill character, karakternya bakal di destroy. Di sini juga ada beberapa fungsi abstrak di reset character yang dipanggil saat karakternya di spawn dan damage character yang dipanggil saat karakternya mau di damage. Ini ada scriptable object item. Jadi mereka ada beberapa parameter, item name, spec name, dan ada spec name, quantity, jumlahnya, item type. Untuk di game ini cuma item type hanya ada satu, yaitu gold. Ini scriptable object untuk hit points, hanya ada satu parameter value. Ini consumable, ini untuk item yang bisa diambil. Di sini ada script animal. Ini bisa dilihat implementasi dari damage karakternya dan reset karakter untuk animal. Jadi setiap animal bakal mempunyai script ini. Di sini adalah script animal wonder. Script animal wonder ini dipakai untuk setiap animal untuk menentukan saat animal ini mau bergerak secara random. Di sini ada beberapa rutin-rutin yang digunakan untuk menentukan posisi di mana di mana animalnya mau bergerak. Terus pergerakannya juga dieksekusi di sini. Ini untuk script animal wonder. Ini adalah script layer. Jadi, script layer ini di attach ke setiap layer. Ini adalah metode yang
dipanggil kalau playernya menyentuh sebuah objek. Misalnya di sini dicek kalau itemnya itu gold, maka item itu akan diambil oleh playernya dan dimasukkan ke inventory. Di sini ada function untuk mengadjust hit point mereka, damage. Ini uh, implementasi dari kelas karakter. Di sini juga ada preset karakter. Ya, di sini bisa dilihat playernya mempunyai inventory prefab dan weapon prefab. Jadi saat player yang pertama dimasukkan ke gamenya, mereka akan menginstansiate inventory dan weapon. Weaponnya bisa dilihat di sini. Weapon ini yang menentukan saat playernya sedang attack. Ya, dia akan menentukan enemy apa yang sedang disentuh. Di sini fungsi-fungsi ini digunakan untuk menentukan player ini harus menghadap kemana saat mereka mengetek. Di sini ada animatornya di set, sparing atau dan directionnya kemana. Dan di sini ada fungsi yang menentukan kalau sedang mengetek dan menyentuh player apa yang harus di damage. Ini adalah script enemy. Ini ada implementasi dari damage character dan reset character, kill character. One collision ini dipakai untuk menentukan kalau enemy-nya sedang menyentuh player, maka playernya akan di damage. Di sini enemy sensor. Ini karena untuk menentukan kalau playernya sudah mendekat sama enemy-nya, maka enemy-nya akan mengejar player. Di sini ada enemy wonder. Ini seperti enemy wonder di attach ke setiap enemy dan akan menentukan enemy-nya akan secara random pergi ke lokasi di map. Tapi kalau di sini kalau enemy-nya dekat dengan player memakai enemy sensor ini, kalau enemy-nya kalau player kalau enemy-nya dekat dengan player, maka enemy-nya akan mengejar player. Ini strip untuk portalnya. Ya, portalnya kalau disentuh oleh player, maka akan mengeload scene yang selanjutnya. Ini adalah strip untuk inventory, ini untuk menambahkan gold, menambahkan enemy, dan strip ini untuk menyimpan save data di file save data.json. Di sini disimpan di write, kalau di sini di read save datanya, terus di loading ke inventory-nya. Inventory data dan inventory data wrapper ini dua-duanya dipakai untuk sistem savingnya. Glitch menu ini dipakai oleh Canvas Credits, cuman buat menutup kanvasnya. Menu manager ini manager untuk main menunya. Di sini akan di detect kalau playernya mau close dengan menyentuh dengan memencet escape, maka aplikasinya akan close, gamenya akan close. Di sini ada untuk men-show credits dan untuk men-start game. Ini script untuk garden manager. Di sini akan dicek kalau enemy-nya sudah habis semua di mapnya, maka portalnya akan dimunculkan dengan lokasi yang sesuai dan destination yang sesuai. Ini untuk pitch manager, isinya juga sama. Dan game manager. Di sini kalau playernya menyentuh escape di salah satu mapnya, beach atau garden, maka mereka akan kembali ke main menu. Sekarang saya akan memperlihatkan gamenya. Nah, ini gamenya sudah di start. Kalau kita pencet kredit, nah kreditnya akan muncul, ya, close, dan kanvasnya akan close. Kita pencet start, kita masuk ke gamenya. Ini ada samnya dan ada picknya. Mereka akan berjalan secara random. Kalau saya menjauh ini, samnya akan berhenti. Nggak akan berjalan lagi. Oh, tapi kayaknya sekarang dia sedang stuck ya. Nah, ya. Baru berjalan lagi. Bisa lihat nih, saya akan berjalan secara random. Dan saya bisa attack. Kalau Samnya udah mati, maka portalnya akan muncul. Jadi ada pick. Sini saya juga bisa attack. Picknya juga akan mati. Sini ada wall. Saya bisa pick up. Di atas ini ada counter. Ini jumlah gold yang telah saya ambil dan jumlah enemy. Sini
ada skeleton dan ada monsternya. Bisa buka. Ada obstacle saya bisa mati ini. Nah, di block ada obstacle-nya. Ada enemy lagi. Jadi bisa kalahkan semua. Semua enemy sudah dikalahkan, portal akan muncul. Terus masuk lagi. Dan saya akan kembali ke map garden. Jadi saya bisa melihatkan kalau saya diserang terus menerus, maka ini lama-lama akan mati. Kayaknya mati. Saya bisa pencet escape untuk kembali ke main menu. Saya bisa pencet escape lagi untuk keluar dari gamenya. Itu saja hasil dari project saya. Terima kasih.